Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Bimantara Setiawan, NIM 22060511080. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan sebagai tugas UAS saya, yaitu yang pertama itu kita diminta untuk mendesain sebuah jaringan komputer dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, terdapat komputer sejumlah X di lantai 1 karena NIM akhir saya 0, berarti 1 plus 1 yaitu 2, dan sejumlah Y yaitu 3 karena NIM akhir saya itu 0, berarti Y nya itu 2 plus 1 yaitu 3. Nah, semua komputer terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabelan. IP address-nya sebagai berikut: 192.168.2, dan IP address untuk lantai 2 nya itu 192.168.3. Terus ini pembagian IP address-nya menggunakan DHCP server di masing-masing lantai, dan terdapat juga hotspot. Nah, yang pertama itu perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast. Nah, di sini yang pertama itu saya menggunakan IP address 192.168.2.0 dengan subnet 255.255.255.248/29. Kenapa /29? Karena sekarang kita langsung saja kalkulasi dulu. Nah, karena pada lantai 1 itu terdapat 2 PC dan 1 mikrotik. Berarti itu terdapat 3 device. Karena kalau /30 hanya bisa 2 device. Nah, jadi ini perhitungannya, subnet masknya, number hostnya, ini IP address yang bisa dipakai. Nah, seperti itu. Nah, terus lanjut yang untuk lantai 2 seperti ini. IP host yang bisa dipakai itu 3.1 sampai 3.6. Nah, usable hostnya sama juga sama yang di lantai 1, yaitu ada 6. Nah, selanjutnya mendesain topologi. Nah, di sini topologinya sudah saya desain, yaitu yang pertama mikrotik lantai 1 terhubung ke switch, dan switchnya ini terhubung ke VPCS dan Lubuntu. Nah, untuk lantai 2 nya juga sama, yaitu yang pertama itu mikrotik terhubung ke switch, lalu terhubung ke 3 device yaitu Lubuntu, VPCS, PC2, dan PC3. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik tersebut. Yang pertama langkah pertama yaitu kita memberi identity. Ini kita memberi identity mikrotik lantai 1 pada mikrotik lantai satunya. Lalu kita cek di interface. Ini nanti kita rename. Misal ini ether internet ini Ethernet 1, ether host on ini Ethernet 2, Etherlan ini Ethernet 3, dan Ether 3 ini Ether 4 yang menghubungkan nanti dari mikrotik 1 dan mikrotik lantai 1 dan mikrotik lantai 2. Selanjutnya kita klik di DHCP client, pastikan Ether Ethernet ini sudah ditambahkan. Bagaimana cara menambahkannya? Langsung saja kita klik plus ini, Ether Ethernet, centang USB DNS dan USB NTP nya. Terus nanti kita klik apply, kita klik OK. Nah, habis itu jika sudah seperti ini, nanti otomatis di IP address-nya ini muncul IP dari Ether Ethernet-nya ini dari WAN-nya. Setelah itu kita tambahkan IP address, yaitu IP address-nya seperti ini, 192.168.2.1/29. Kita klik apply, nanti otomatis networknya akan muncul. Nah, pastikan juga interface-nya ini dipilih di Etherlan. Oke, kita klik OK.
Ini sekarang kita sudah bisa mendapatkan IP dari internet. Sekarang kita coba ping dulu menggunakan terminal, ping www.google.com. Nah, di sini sudah bisa terhubung ke internet. Dari Mikrotik ke internet itu sudah terhubung. Nah, sekarang kita mengkonfigurasi DHCP servernya. Nah, ini di sini misal kita hapus dulu gini DHCP setup. Ini kita pilih Etherland, terus kita tinggal ketik next terus gini next. Nah, setup has complete successfully. Nah, kalau sudah seperti ini maka DHCP-nya sudah terhubung. Nah, setelah itu pastikan juga di IP firewall ini misal kita hapus dulu. Pastikan di IP firewall, terus ini filter lulusnya saya hapus dulu. Nah, pastikan di sini di general buatlah settingan seperti ini: chain source NAT, out interface-nya itu Ethernet, action-nya ini masquerade. Oke, setelah itu kita klik apply. Oke. Nah, setelah itu sebentar, ini saya hapus dulu settingan hotspotnya juga biar enak. Nah, setelah itu mari kita coba ping dari VPCS dan Lubuntu ke internet. Karena ini belum ada hotspotnya maka langsung bisa ngeping. Misal kita ini pastikan kita sudah run semua ya. Ini VPCS, kita klik konsol. Nah, pertama-tama itu kita harus mengassign IP dari VPCS ini agar mendapatkan DHCP server dari Mikrotik. Yang pertama itu, cara pertama yaitu IP DHCP seperti ini. Nah, ini masih mencari IP address yang bisa desain. Nah, jika sudah seperti ini kita klik save. Kita show. Nah, di sini dapat terlihat IP-nya, gateway-nya, dan MAC address-nya. Nah, selanjutnya kita coba ping dulu ke Mikrotik. Ping 192.168.2.1. Nah, ini dari VPCS ke Mikrotiknya sudah bisa terhubung. Nah, sekarang kita coba ping ke internet. Misal DNS Cloudflare 1.1.1.1. Nah, di sini sudah terhubung. Nah, sekarang langkah selanjutnya jika sudah terhubung gini, ini kan berarti DHCP servernya sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita setting hotspot. Pertama-tama itu kita buka lagi Winbox. Ini Mikrotik lantai 1. Ini kita delete saja. Nah, ini kita hotspot setup. Kita Etherland. Nah, ini masquerade-nya tadi kan kita sudah nyeting masquerade. Jadi masquerade networknya ini tidak perlu dicentang lagi. Kita klik next. Kita next terus. Next. Ini DNS-nya tidak usah dikasih nama. Nah, setelah itu kita tambahkan. Ini kan nanti settingannya kan harus ada limitnya 1 MB dan 1 MB upload, 1 MB download. Nah, jadi itu kita setting di user profile. Nah, ini 1 MB, berarti kita tambahkan user di sini. Misal Akbar, passwordnya misal gini. Nah, kita klik apply dulu. Nah, di sini user profile ini kita tambahkan agar user profile ini upload dan downloadnya itu 1 MB. Misal namanya itu 1 MB. Nah, ini rate limitnya itu 1M/1M. Nah, kita apply. Oke. Nah, di sini di usernya ini kita assign profilnya ini menjadi 1 MB. Nah, seperti ini. Maka ini hotspotnya sudah jadi. Nah, kita coba di Lubuntu yang di lantai 1. Seperti ini. Kita
cek dulu di Advanced Network Configuration, pastikan IPv4 settingnya itu otomatis DHCP. Jadi ini nanti IP-nya itu didapatkan dari MikroTik. Setelah itu kita coba ping dulu di sistem tool qterminal 92.168.2.1. Nah, ini karena kita belum login MikroTik, maka destinasinya itu prohibit. Maksudnya prohibit itu dihalangi gitu dari MikroTiknya. Nah, sekarang kita coba login dulu di MikroTiknya, di hotspotnya. Kita login hotspot dulu, kita buka Firefox, kita ketikkan IP address-nya tadi 2.1. Nah, ini kita login. Oke, kita connect. Oke. Nah, di sini ini sudah connect. Sekarang mari kita coba speed test. Speed test Ookla. Sabar, masih loading. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ini kecepatannya sudah dibatasi. Upload dan downloadnya ini sudah dibatasi 1 mega 1 mega. Nah, setelah itu mari kita men-setting pada MikroTik yang ada di lantai 2. Yaitu kita buka Winbox lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini pastikan interface-nya ini sudah kita ganti juga namanya biar enak. Yang ini tadi Ether Ethernet itu Ether 1, host only Ether 2, dan ini Ether 3. Ether 4-nya nanti untuk menghubungkan MikroTik lantai 1 dengan MikroTik lantai 2. Nah, caranya juga sama. Yang pertama itu di DHCP client ini pastikan Ether Ethernetnya ini statusnya sudah bound. Kalau ini tidak ada Ether Ethernetnya, tinggal kita plus Ether Ethernet USB DNS, USB NTP, kita klik apply, terus kita klik OK. Terus selanjutnya yaitu IP addresses. Karena di lantai 2 ini IP addressnya 192.168.3, maka settingannya berbeda juga dengan MikroTik pada lantai 1, yaitu settingannya seperti ini. 192.168.3.1/29. Karena tadi device-nya ada 3 dan ketambahan juga MikroTik 1, maka slash-nya 29. Networknya ini nanti ini jika sudah seperti ini kita klik apply, lalu nanti networknya pasti akan muncul secara sendirinya. Pastikan interface-nya juga Etherlan, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita ke DHCP server. Nah, settingannya juga sama seperti tadi, DHCP setup, Ethernya Etherlan, kita klik next terus. Nah, sampai setup has complete successfully. Nah, setelah itu kita buka firewall. Nah, ini pastikan settingannya seperti MikroTik 1 tadi. Ini karena saya sudah setting hotspotnya juga, maka settingannya akan berubah seperti ini. Nah, ini vector rules. Nah, nanti pastikan juga SRC NAT, out interface, Ether Ethernet, action-nya itu masquerade. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa juga, saya tadi lupa yang di MikroTik 1 lupa menjelaskan. Nah, ini DNS-nya ini kita juga assign. Nah, ini servernya ini terserah. Jika kita serapnya di Cloudflare bisa menggunakan DNS server Cloudflare. Jika Google bisa menggunakan Google, dan DNS server lain-lainnya. Untuk DNS-nya itu bisa dicari di Google, DNS server tercepat. Nah, ini bisa dilihat di sini.
ada DNS Anycast, Amazon, OpenDNS. Ini nanti menurut preferensi masing-masing. Nah, setelah itu jika sudah gini kita klik apply, klik OK. Nah, jadi sekarang kita coba tes dulu di VPCS pada lantai 2. Nah, misal seperti ini, kita konsol, kita IP DHCP dulu agar mendapatkan DHCP dari Mikrotik. Kita save. Sekarang kita coba ping Mikrotiknya 268.3.1. Nah, ini prohibited karena saya sudah men-setting Mikrotiknya. Sekarang kita langsung saja, karena ini sudah saya setting juga, kita langsung saja menggunakan Lubuntu. Yang pertama itu pastikan referensinya sama tadi, Ethernet connection, IPv4 settingnya ini automatic DHCP. Lalu kita buka Firefox, kita loginkan. Kita buka titik 1 gini, kita login. Nah, ini sudah connect juga. Sekarang kita speed test lagi. Ini settingannya juga sudah saya setting, ini menjadi speednya itu 1 mega dan downloadnya juga 1 mega. Di Mikrotik ini Mikrotik lantai 2 ini IP hotspot. Nah, ini sudah saya setting hotspotnya. Profilnya ini 1 MB, ini rate limitnya 1M 1M. Nah, seperti ini. Jadi sekarang marilah kita mengkonekkan dari Mikrotik lantai 1-nya ke Mikrotik lantai 2-nya. Ini sudah saya setting kabelnya, ini link from Mikrotik lantai 1 port Ethernet 3 ke Mikrotik lantai 2 port Ethernet 3 juga. Yang pertama itu kita konfigurasi dulu di Mikrotik lantai 1-nya. Kita buka inbox, IP address. Nah, ini kita tambahkan 172.1.1.14. Interface-nya Ether 3. Kita klik apply. Oh, ini 1.1.1.16, kita klik apply. Nah, seperti ini. Kita konfigurasi juga di Mikrotik lantai 2-nya. Nah, ini IP addresses. Kita klik plus 172.1.1.4. Ethernet, kita klik apply. Sekarang kita coba ping 102.1.1.4. Nah, di sini sudah bisa ngeping ke Mikrotik lantai 1-nya. Dan sama juga pada Mikrotik 1 kita juga akan tes ping ke Mikrotik 2. Terminal ping 172.1.1.6. Baik. Nah, sekarang kita coba ping dari PC 1 dari PC yang ada di lantai 1 ini ke PC yang ada di lantai 2. Sekarang kita coba ping dulu. Nah, ini PC 1, kita ping ke sini. Ini DHCP-nya yaitu 3.6. Kita coba ping dulu. 168.3.6. Nah, di sini ini sudah terhubung. Sekarang kita coba ping dari PC 2 ke PC 1. PC di lantai 2 ke PC lantai 1. IP-nya 2.4, berarti kita coba ping dulu.
ping 192.168.2.4. Oke, tunggu. Nah, di sini juga sudah terhubung. Maka presentasi saya tentang membuat jaringan akan saya akhiri. Hanya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.